Mana nih saya? Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Sahman? Kok Pak Sahman? Pak Makribuddin dan Pak Lalu Darwati? Alhamdulillah baik. Baik. Alhamdulillah kali ini kita berjumpa kembali di Lokakarya, mohon maaf, di pendampingan individu keempat, di mana pendampingan individu kali ini akan membahas mengenai praktik coaching. Kemudian yang kedua membahas refleksi observasi rekan sejawat di kelas dengan Pak uh, Makribuddin dan Pak Lalu Darwati sebagai guru. Kemudian yang ketiga itu adalah refleksi modul 2.1 dan 2.2. Terakhir itu adalah nanti refleksi materi mana yang sudah dikuasai dan yang belum. Nah, untuk kesempatan pertama ini kita akan melakukan praktik coaching. Di sini sudah ada Pak Mark Rekpudin sebagai coachnya, kemudian rekan sejawatnya Pak Lalu Darwati. Apakah sudah siap melakukan sesi coaching? Insya Allah siap. Oh, siap, baik. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, selamat siang Bapak. Siang Pak. Oke, kesempatan kali ini kita akan praktek coaching. Saya minta kesediaan Bapak 15 menit mungkin kalau ya. Iya, siap. Ya. Jadi kegiatan coaching ini nanti mungkin dipublikasikan gitu ya. Jadi tapi untuk kegiatan pelatihan yang sama persis seperti yang kita lakukan kali ini. Jadi Bapak bersedia apabila ini dipublikasikan? Insya Allah siap, bersedia. Oke, untuk kali ini apa yang kira-kira yang perlu kita bahas kali ini? Iya Pak, saya punya sedikit masalah ini. Yang sampai saat ini masih saya bingung, nggak tahu solusinya kayak apa, yaitu permasalahan penilaian terhadap siswa, evaluasi terhadap siswa. Berarti permasalahan yang coba kita bahas ini masalah penilaian terhadap siswa ya. Iya. Selain itu mungkin ada permasalahan yang lain. Sampai saat ini kayaknya nggak ada sih Pak. Yang itu aja yang masih mengganjal dalam hati saya ini. Gimana caranya memberikan nilai kepada siswa yang bermasalah ini? Ya, siap. Untuk sesi coaching kali ini, harapan atau tujuan yang ingin Bapak capai dari diskusi kita kali ini apa? Ya, saya sih kepinginnya mendapatkan solusi supaya memberikan penilaian kepada siswa itu secara objektif sesuai dengan tingkat kemampuannya dalam pelajaran saya. Karena kita lihat nih banyak sekali siswa-siswa yang tidak memenuhi standar KKM gitu kan. Nah, itu mengalami kesulitan saya dalam memberikan penilaian. Berarti Bapak sekarang ini mengalami kesulitan terhadap memberi penilaian terhadap anak-anak yang punya masalah ya? Iya, betul. Oke. Kira-kira seperti apa masalah yang Bapak hadapi saat ini? Ya, misalnya kan setelah kita memberikan ulangan harian atau mengikuti mid semester, nah anak-anak yang memiliki masalah di kelas itu banyak yang atau 100% tidak tuntas gitu kan. Saya melihat anak-anak yang tidak tuntas ini memiliki masalah ya kayaknya kurang minat dalam belajar pada pelajaran saya, terus motivasinya sangat rendah sekali, dan kelihatannya kalau saya lihat periksa hasil ulangannya itu sepertinya mereka tidak mengerjakan dengan serius. Nah, kalau saya memberikan nilai tidak tuntas misalkan, saya berpikir nanti bagaimana masa depan anak ini. Terus kalau tidak naik kelas,
apa yang terjadi. Nah itu yang menjadi pikiran saya sampai saat ini. Ya, saya bisa memahami dilema yang Bapak hadapi saat ini, dan memang kita jadi guru itu memang cukup eh, apa namanya ini, cukup berpikir keras untuk Iya. permasalahan-permasalahan seperti ini. Mm-mm. Selain dari permasalahan-permasalahan yang Bapak sudah sampaikan tadi, mungkin ada permasalahan yang lain. Eh, ya, misalnya banyak anak yang jarang masuk, khususnya di kelas saya banyak yang jarang masuk. Terus ada yang masuk, nah pas gurunya datang selesai ngabsen, mereka permisi, habis itu hilang. Setelah gurunya selesai mengajar, nah baru mereka datang. Nah, banyak sekali yang terjadi seperti itu. Oh iya, iya. Berarti permasalahan ini tidak Bapak sendiri yang alami, atau mungkin dialami sama guru-guru yang Ya, lain. kemungkinan juga, tapi saya tidak tahu itu. Yang saya melihat cuma di mata pelajaran saya aja. Karena kalau melihat hasilnya, ya bisa kita bilang semuanya tidak tuntas terhadap ujian yang kita berikan. Oke, oh, berarti untuk sementara ini Bapak menyimpulkan permasalahan itu terjadi di semua guru ya. Iya, Jadi, kemungkinan besar begitu. oke. Selanjutnya untuk permasalahan yang Bapak hadapi ini, kira-kira apa yang sudah dilakukan untuk mencoba menyelesaikan permasalahan Bapak? Ya, yang salah satu yang sudah saya lakukan yaitu berbicara dengan wali kelasnya, meminta kepada wali kelas untuk membantu membina anak-anak yang bermasalah ini. Bagaimana caranya supaya anak-anak ini aktif belajar, punya motivasi tinggi dalam mengikuti pelajaran saya, karena ya kita tahu hasilnya saat selesai mengikuti ujian itu sangat sangat di bawah KKM gitu kan, dan mengkhawatirkan lah eh, apa yang udah kita ajarkan itu tidak tercapai gitu. Oke. Berarti usaha Bapak sudah mengkomunikasikan dengan wali kelas. Iya, betul sekali. Terus usaha Bapak sendiri untuk mencoba menggali permasalahan yang ada pada siswa itu seperti apa? Kira-kira. Kayaknya mungkin cara ngajar saya mungkin yang kurang mereka minati, atau mungkin mereka tidak suka sama gurunya mungkin. Nah itu belum saya gali sepenuhnya ke arah sana sih. Cuma saya eh, melaporkan permasalahan ini kepada wali kelas saja gitu. Berarti sudah dilaporkan ke wali kelas, bagus itu ya. Eh, Kira-kira kalau Bapak sendiri apa yang akan Bapak lakukan? Iya, eh, rencananya sih saya ingin mengubah metode pembelajaran saya, Pak, dengan menggunakan pendekatan yang sudah saya dapatkan dari apa namanya itu, program guru penggerak ini, yaitu menggunakan pendekatan berdiferensiasi. Itu rencana saya, Pak. Yang kedua, saya akan mencoba melakukan pendekatan dengan siswa dari heart to heart gitu ya, menjalin sosial emosional kepada siswa itu. Kenapa siswa-siswa yang bermasalah ini tidak suka dengan pelajaran saya? Itu sih rencananya ke depan. Rencana Bapak ini sangat bagus sekali ya. Jadi Bapak di samping mempersiapkan pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa, dan juga akan melakukan pendekatan terhadap siswa itu, saya sangat apresiasi usaha yang akan Bapak lakukan ini ya. Iya, iya. Terus selain itu mungkin ada langkah-langkah lain yang mungkin bisa Bapak lakukan? Ya, yang saya ingin lakukan ya harus apa namanya itu, meminta bantuan. Salah satu yang tepat saya minta bantuan kayaknya sama wali kelas,
kemudian guru teman sejawat yang pernah mengikuti program guru penggerak ini, karena dia mungkin lebih banyak tahu tentang solusi-solusi yang akan diberikan kepada saya mengenai permasalahan yang saya hadapi saat ini. Oke. Jadi langkah-langkah yang Bapak sudah siapkan itu sangat bagus sekali ya, untuk menyelesaikan permasalahan yang Bapak hadapi depannya itu, yang sedang Bapak hadapi. Untuk selanjutnya, kira-kira mana yang lebih utama dari sekian langkah yang sudah Bapak siapkan itu, mana yang lebih dahulu dilakukan? Ya, kalau menurut saya saat ini hal utama yang akan saya lakukan harus melakukan pendekatan dulu kepada siswa-siswa yang bermasalah ini, mengkomunikasikan melalui pendekatan sosial emosionalnya, kemudian nanti akan saya lanjutkan ke dalam kelas, dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan berdiferensiasi ini. Kalau boleh tahu, kenapa Bapak memilih langkah yang awalnya itu melakukan pendekatan dengan siswa? Ya, saya melihat siswa-siswa yang bermasalah ini kayaknya mereka tidak suka dengan pelajaran, khususnya pelajaran saya, dan sehingga apapun yang diajarkan tidak pernah diperhatikan dengan serius, dianggap angin lalu saja begitu kan. Dan juga saya merasa siswa itu kurang menghargai pelajaran yang saya ampu, dan juga mungkin kurang menghargai gurunya juga, seperti itu. Ya, saya setuju dengan langkah yang akan Bapak lakukan, yaitu yang pertama akan melakukan pendekatan dengan siswa supaya siswanya lebih lebih akrab sama gurunya, lebih terbuka, dan lebih enjoy dalam mengikuti pelajaran ya. Oke. Kira-kira dari sekian langkah yang sudah Bapak rencanakan, kapan Bapak untuk melakukan rencana Bapak? Ya, ini kan mid semester sudah selesai, dan saya sudah meriksa semua hasil ulangan siswa dan mengetahui hasilnya mengecewakan lah gitu kan, nilainya di bawah KKM. Nah, setelah mid semester ini selesai dan minggu depan pembelajaran akan dimulai lagi, dan baru saya akan melakukan hal-hal yang sudah saya rencanakan ini, Pak. Bagus gitu ya. Jadi Bapak akan segera melakukan eksekusi dari semua rencananya ini. Sekarang gimana perasaan Bapak setelah menyampaikan permasalahan-permasalahan Bapak? Ya, alhamdulillah sih Pak, merasa lega terhadap apa yang udah saya ungkapkan, utarakan kepada Bapak, dan Bapak memberikan support terhadap saya apa yang akan saya lakukan nanti, dan saya merasa percaya diri nanti ke depannya untuk melakukan apa yang sudah saya rencanakan. Maksudnya saya juga percaya kalau Bapak bisa melakukan semua ini dan bisa menyelesaikan semua permasalahan Bapak dengan langkah-langkah yang Bapak sudah siapkan, dan rencana eksekusinya itu sangat luar biasa. Saya yakin Bapak bisa menyelesaikan permasalahannya. Terima kasih Bapak ya. Mudah-mudahan bisa Pak. Terima kasih atas supportnya. Semoga sukses ya. Amin. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali Pak Afrifuddin dan Pak Lalu Darwati, yang katanya spontan, tidak ada skenario. Kayaknya saya nggak percaya ini, karena sangat runtut sekali, bagus sekali, dan kalaupun itu spontan berarti memang Pak
Mas Tribuden dan Pak Lalu Darwati memang sudah sangat menguasai materi ini, jadi Ya, luar biasa sekali. kita nggak tahu saya nanti ini. Jadi Mempersiapkan dari awal pertanyaan-pertanyaan itu yang bingung saya. dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab dan aksinya itu luar biasa sekali, detail sekali runtutannya. Amin, amin, Kemudian amin. Pak Makribudin juga memberikan apresiasi ya ketika Pak Lalu Darwati mempunyai ide atau gagasan untuk menyelesaikan ini, itu Pak Makribudin juga mensupport, bagus sekali, saya mendukung. Itu suatu support positif yang membuat rekan-rekan coachnya itu nyaman. Oh, saya dihargai nih. Berarti kan dia akan lebih terbuka lagi, Iya, akan lebih betul. mana lagi. Wah, ini sangat luar biasa. Dan kemudian Pak Lalu Darwati juga terbuka juga. Salah satu kunci dari coachingnya bisa berjalan kan semua pihak terbuka. Di mana Iya. Pak Lalu Darwati mengungkapkan semua permasalahannya di kelas. Coba kalau Pak Lalu Darwati diam-diam, wah ini masalah saya ini jangan sampai diketahui. Diketahui orang. Oh, Ya. pelajaran saya siswanya jelek, tapi saya nggak mau tahu, guru-guru juga nggak mau tahu. Nah itu kan bahaya nantinya kan. Nah ini sangat luar biasa sekali. Nah kemudian pertanyaan refleksi ya untuk yang pertama kepada coachnya dulu nih, kepada Pak Makribudin. Menurut Pak Makribudin, hal baik dari praktek coaching yang barusan kita lakukan apa sih menurut Pak Makribudin? Kalau baik, Yes. ya dari kegiatan coaching itu kita mampu membantu Oke. coach Kunci. untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, jadi membantu kunci untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Luar biasa. Nah, menurut Pak Makribudin ya, yang sesi coaching yang barusan dilakukan, hal apa yang perlu ditingkatkan ya? Mungkin Pak Makribudin merasakan ada yang kurang sehingga kedepannya mau ditingkatkan, itu mungkin bisa disampaikan. Ya, jadi coach itu sangat luar biasa. Susahnya istilahnya untuk membuka keran itu supaya tidak ada tersendat itu, jadi kita perlu membuat pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat kunci juga itu terbuka. Dan depannya kayaknya yang perlu ditingkatkan terus latihan, terus membantu orang untuk menemukan solusinya sendiri. Oke, luar biasa. Jadi salah satu pengandaian adalah bagaimana caranya agar membuka keran ya, agar lancar semuanya terbuka penuh sehingga mengalir saja ya, dengan alami begitu dari yang sisi coachingnya. Luar biasa. Terakhir untuk Pak Makribudin, setelah melakukan praktik coaching dengan rekan sejawatnya nih, bagaimana perasaan Pak Makribudin? Ya, perasaannya cukup senang, senang bisa membantu orang, karena senang karena bisa membantu sesama rekan sejawat menyelesaikan masalahnya. Oke, sekarang dari sisi kuncinya nih Pak Lalu Darwati, menurut Pak Lalu Darwati dalam melakukan praktik coaching dengan coachnya Pak Makribudin, bagaimana Pak? Menurut Pak Makribudin, apakah sesi coaching membantu dalam menyelesaikan sebuah permasalahan atau malah justru dianggap menambah masalah ya? Silakan. Oke. Saya pikir dengan praktek coaching ini, karena saya memiliki masalah pribadi, sebenarnya ini masalah realnya ini merasa terbantu gitu untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi saat ini. Dan apalagi nanti tanpa melalui praktek-praktek gitu, artinya di dalam kenyataan lah, dalam kehidupan ini, dengan seperti ini kita merasa terbantu untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi, dan tanpa sadar kita sebagai kunci ini yang mengutarakan solusi yang seharusnya untuk dilakukan, yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Iya, tanpa sadar kita mengutarakan sendiri,
solusi yang kita akan lakukan. Wah, Gitu. sangat luar biasa sekali ya. Jadi sebenarnya di pikiran itu sudah ada, tapi belum bisa keluar Belum bisa jika dikeluarkan, tidak ya. dipancing lewat Nah. sesi coaching. Baik. Terus dengan adanya coach juga kan memberikan support terhadap apa yang kita lakukan. Artinya kita berpikir ini benar apa enggak apa yang akan kita lakukan nanti ini kan. Betul, betul. Nah, coach sendiri memberikan support terhadap Support. apa yang akan kita lakukan. Berarti, oh benar gitu ya, kita Iya. merasa diri, oh iya benar. Nah, Mm-mm. teman-teman rekan sejawat juga mendukung gitu kan, ibaratnya Iya, kan gitu. itu. Luar biasa sekali. Nah, hal baik apa yang Pak Lalu Darwati rasakan jika apa namanya kita menerapkan atau rutin melakukan sesi coaching dengan rekan sejawat yang lain. Ya. Salah satu hal baik yang saya rasakan sih ada teman curhat sih, Pak. Nah itu. Ya, yang selama ini kita pendam sendiri masalah yang kita punya. Nah, dengan adanya praktek coaching ini, kalau saya merasa ada teman curhat, berkomunikasi, yang menjalin sosial emosional itu di sana masuk juga, gitu. Wah, luar biasa. Ya, Nah, dan terakhir. rasa masalah yang kita punya kok agak makin ringan gitu. Tidak berat lagi. Baik, baik. Nah, terakhir untuk Pak Lalu Darwati, jika ada yang perlu dikembangkan nih dari mungkin praktek coaching dengan rekan sejawat, dengan siswa atau dengan seluruh elemen warga di sekolah, apa atau bagaimana yang perlu dikembangkan lagi ke depannya? Kalau menurut saya sih semua elemen harus menggunakan metode coaching ini dalam menyelesaikan satu permasalahan, khususnya kepada siswa-siswa yang ada di sekolah kita yang banyak memiliki masalah yang selama ini ditangani hanya guru BP saja, ya, tanpa ada bantuan dari elemen-elemen yang lain. Dan yang satu yang menarik itu buat saya, orang yang punya masalah itu yang bisa menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa harus orang lain terlibat di dalam masalah yang dihadapi itu. Apalagi kalau timbul dari diri sendiri kan niatnya beda daripada disuruh, ibaratnya gitu. Daripada disuruh, ya, daripada betul disuruh. itu, Pak. Luar biasa sekali. Oke, terima kasih Pak Lalu Darwati dan Pak Makribudin atas sesi coaching kali ini. Semoga bisa ke depan ya bisa diterapkan ke seluruh elemen warga di sekolah. Insya Allah. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.